mobil kita. Halo, selamat malam Sobat Migran Indonesia. Kembali lagi di TV Migran Channel, informasi dan edukasi seputar pekerja migran Indonesia. Dan kali ini tepatnya malam minggu, saya kedatangan atau jadi katakan bertemu dengan salah satu kawan saya ini. Beliau adalah salah satu pengurus ya DPP untuk SBMI pada waktu tahun 2019 kita pernah ketemu di Jakarta ya, Bung Robert. Ya, kita ketemu di Jakarta dan kali ini kebetulan kita komunikasi, kontak, sharing tentang persoalan-persoalan buruh migran Indonesia, khususnya Indramayu. Karena daerah Kabupaten Indramayu itu secara data itu masuk dalam kantong penghasil pekerja migran Indonesia terbesar, kedua ya secara nasional. Jadi pada mayoritasnya ya pertama. Kalau dari jumlah ini mungkin pertama ya, kalau misalkan totalitas istilahnya dari angka, tapi secara mayoritas mungkin Lombok Timur di sana, ya kan. Nah, itu banyak sekali persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan pekerja migran Indonesia. Oke, Bung Robert, gimana kabar? Alhamdulillah Sehat ya. Kita terakhir ketemu tahun 2011 tepatnya di DPP SBMI ya. DPN. Ya. Di situ sharing dan sekarang Bang Robert, saya mau nanya nih Bang Robert, terkait dengan persoalan wilayah Timur Tengah, ya kan? Itu kan pada waktu tahun 2015, pada zamannya Hadi Syakiri yang menjadi menteri, itu sempat mengeluarkan peraturan Menteri 260 tentang moratorium. Nah, namun ketika kita lihat sekarang itu kegiatan distribusi untuk pekerja migran non prosedur itu masih ada. Nah, sehingga sehingga menjadi bom waktu gitu untuk kita terhadap pekerja migran kita yang ingin istilahnya pulang, yang ingin menuntut hak-haknya ketika ada permasalahan di sana. Gimana tanggapannya, Bung Robert, mengenai hal tersebut? Iya, selama ini kan kita tahu bahwasannya dari tahun 2015 kemarin itu untuk wilayah Timur Tengah, khususnya PRT ya, PRT itu sudah di moratorium 19 negara. Tapi memang pada praktek di lapangan itu masih banyak orang-orang yang diberangkatkan. Itu biasanya melalui sponsor-sponsor, dan pihak sponsor ini dia itu biasanya untuk kedekatan kepada masyarakat itu bahwasanya ya udah ke Timur Tengah aja. Prosesnya cepat, iya, ya kan? prosesnya cepat, terus juga uang fee-nya Menjanjikan. besar juga sih, yang bisa dikatakan menjanjikan, karena kan yang uang fee itu sebenarnya memang untuk negara Timur Tengah. Ya. Kalau untuk Asia Tenggara itu sebenarnya tidak ada yang namanya uang fee. Itu hanya sebatas uang hutang kalau Asia Tenggara ya. Tapi kalau memang Timur Tengah itu memang ada. Itu jumlahnya, nominal besarannya itu biasanya sampai 10 juta, bahkan sampai 15 juta. 15 juta. Itu per satu. Ya, per orang. Tapi kadang-kadang dikasihkan ke orangnya ini sekitar 5 juta, 6 juta. Nah, sponsor yang mendapatkan orang tersebut yang mau diberangkatkan itu 15 juta per orang. 15 juta. Sponsornya dapatnya. Karena saya tahu ini karena saya pernah ngobrol-ngobrol dengan sponsor. Nah, terus biasanya untuk keberangkatannya ini dia memakai visa turis. Ya, Karena dia tidak melibatkan PT. Biasanya di tampungnya ini itu di rumah-rumah
atau di apa namanya di apartemen yang memang tidak ada plang PJTKI-nya PJTKI ya, resmi. atau yang sekarang bisa disebut PPTKIS lah Ya, atau P2MI. ya. Perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia. Ya, Berarti jelas kalau misalkan seperti itu, untuk kita kalau misalkan melihat untuk wilayah bisnis, jelas bisnis seperti itu menggiurkan. ya. Nah, menurut pandangan Anda ini sudah jelas ya kan bahwa ini apakah memang ada jaringan sindikat internasional bermain di dalamnya atau bagaimana? Sehingga proses-proses seperti itu masih terjadi. Ya, jadi sebelumnya saya katakan dulu, memang saya dulunya di SPMI ya, tapi memang sekarang sudah keluar dari tahun 2000 sekitar 2019, 19 kan. Bahwasanya saya bukan pengurus lagi ya, karena takutnya nanti Ya. ada teman-teman yang yang salah menafsirkan dan disangkut pautannya dengan SPMI, karena walau bagaimanapun saya harus profesional juga. Ya, karena kita di sini juga kan ini kan diskusi sharing ya, kita ketemu artinya kita ingin berbagi pengalaman seputar kegiatan Bung Robert dulu sebagai aktivis buruh migran ya kan. Kita ingin memberikan edukasi kepada pemirsa TV Migran Channel khususnya pekerja migran Indonesia gitu. Silakan pandangannya bagaimana Bung Robert mengenai skema istilahnya yang marak terjadi nih tentang unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut. Iya, jadi persoalannya ini karena kan untuk wilayah Indramayu ya, itu masih ya karena untuk Pengaruh. maaf ya, untuk secara pendidikannya juga Pengaruh SDM. ya SDM-nya juga ya agak kurang lah maksudnya. Terus juga sponsor-sponsor ini dia masuknya lewat situ. Nah, terus apalagi dengan untuk Asia Tenggara ini kan karena sedikit agak sulit dan ribet ya, karena Prosesnya lama ya, ya, prosesnya karena lama harus dari mulai belajar dulu, pendaftaran, pembinaan ya kan, baru dapat pelatihan dan sertifikasi sehingga dia itu punya tiket untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah, jadi biasanya ini sponsor-sponsor ini merekrut masyarakat biasanya tadi diiming-imingi prosesnya cepat, terus uang fee-nya banyak. Nah, sebenarnya uang fee ini uang living cost ya, maksudnya dalam artian uang untuk biaya orang yang ditinggalkan di rumah. Nah, menurut pandangan Anda untuk kasus-kasus yang terjadi seperti itu apakah memang kesalahan daripada CPMI, artinya calon pekerja migran Indonesia, yang dia itu memang sudah tahu, tetapi karena misalkan motifnya ekonomi karena kebutuhan atau keterpaksaan sehingga dia itu mau berangkatkan. Apakah memang itu CPMI tersebut adalah korban menurut pandangan Robert secara mayoritas? Menurut saya CPMI ini iya korban, karena bisa saya katakan korban karena pihak pemerintah ini jarang mensosialisasikan untuk bagaimana sih untuk Regulasi terbaru iya, maksudnya untuk bekerja ke luar negeri yang aman, prosedural ya. atau secara prosedural, terus juga jangan sampai nanti di sana terjadi apa-apa dengan dirinya, itu karena minim sosialisasi dari pihak pemerintah kita sendiri, Sehingga masyarakat tidak tahu informasi ya kan. Nah, terus pihak sponsor juga memberikan janji-janji manisnya, memberikan harapan-harapan agar bisa tertarik, dan setelah mereka itu sampai di negara penempatan, nah mereka secara perlindungan hukum ya kan untuk haknya itu sulit gitu ya, ketika memang terjadi persoalan di sana. Jadi menurut pandangan Anda CPMI tersebut merupakan korban. Nah,
Untuk ininya apa? Untuk peranan pemerintah dalam hal ini bagaimana itu? Karena sekarang kan sudah ada yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, tentang pelindungan bukan perlindungan, karena kan Ya. Undang-Undang Nomor 18 ini bahasanya pelindungan. Pelindungan, Ya, ya, itu kan jadi mencakup dari mulai bahwa perekrutan, ya kan, Mhm. penempatan, pemberangkatan hingga pemberdayaan ke setelah datang ke tanah air. Ya nggak tahu lah, karena kan ini gimana ya bahasanya. Ya karena sebenarnya penggodokan waktu kemarin itu, waktu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu lama karena tadi bahasanya Antara perlindungan dan dan pelindungan. pelindungan. Ini yang jadi persoalan. Dan ini itu antara pihak BP2MI dan pihak Kemenaker yang Jadi, gotokan kayak ya. gini. Ada Karena saya selisih tahu. pandangan mungkin ya. Saya tahu waktu di balkon di DPR, waktu sidang balik di DPR RI itu, waktu di Jakarta kan saya hadir waktu di balik itu kan. Nah jadi persoalan ini lama karena itu dari bahasa per jadi pel, itu sebenarnya. Nah terus biasanya ini ya sponsor ini tadi ya membujuk rayuan ini dengan tadi iming-iming. Nah, dalam artian nanti akan dijanjikan uang fee-nya besar dan ditempatkan di sana aman atau apa, padahal itu sudah jelas, itu sudah masuk dalam ranah TPPO, karena walau bagaimanapun 19 negara ini untuk Timur Tengah masih di moratorium Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Saya punya pengalaman seperti ini. Saya pernah menangani kasus dapat pelaporan dari rekan bahwasanya ada di Condet. CPNI ini dia sudah ada di penampungan di Condet waktu itu. Dia orang Indramayu. Dan pas saya tanyakan waktu itu dia pengen pulang. Nah sebelum pulang saya kan harus tahu dulu, atau harus tahu dari pihak keluarga. Ini maksudnya gimana kalau misalkan nanti kita jemput, dipulangin, nanti persoalannya gimana? Jangan sampai ketika misalkan saya mendampingi, terus saya jemput, nanti dipulangkan dan kita jadi persoalan, dalam artian saya disalahin. Karena kan ya tanpa koordinasi dari pihak keluarga. Saya telepon pihak keluarganya, pihak suaminya, bahwasanya saya udah memakan uang sekitar 6 juta. Kalau misalkan istri saya tidak mau, maksudnya tidak berangkat, nanti saya menggantinya dari apa? Ya. Karena mungkin ada bahasa-bahasa tuntutan ya mungkin dari pihak sponsor juga, ya Iya. kan? Karena uang fee itu sudah diberikan kepada istilahnya kuasa daripada CPMI melalui suaminya. Nah, dan ketika dia ingin menggagalkan, otomatis kan ada beban di situ. Iya, ada beban moral juga kan. Nah, akhirnya kan saya dalam artian kan saya kembalikan lagi kan. Padahal itu dia mau diberangkatkan ke Erbil, Irak itu waktu itu. Dan memang majikannya sudah ada di situ, di rumah itu, di Condet waktu itu. Dan saya sudah koordinasi sama pihak Bareskrim waktu itu, Intel Mabes ya. Nah, dan Intel Mabes pun dia siap ketika misalkan akan menjemput PMI tersebut. Tinggal menunggu ya kesepakatan aja. Tapi kan karena pihak suami melarang, akhirnya saya dilema gitu. Dan tidak jadi untuk menjemput. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin sudah didesain sedemikian rupa. Nah, sekarang untuk
mengenai aturan perda gitu. Maksudnya PP Bukan, rujukan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kan itu berlaku untuk semua daerah kan. ya Nah, karena yang mengeluarkan kan DPR RI kan. Nah, di kabupaten kita Indramayu itu udah ada Perda Nomor 3 Tahun 2001 itu tentang perlindungan sama pekerja migran Indonesia. perlindungan. Ya, menurut Bung Robert sendiri bagaimana ini dampak untuk masyarakat kita yang Kabupaten Indramayu? Nah iya, jadi di sini itu sebenarnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini bahwasanya di situ mengatakan pihak pemerintah desa ini harus bisa melindungi keluarganya atau masyarakatnya yang akan menjadi buruh migran. Tapi memang kenyataan di lapangan, desa-desa ini belum mengimplementasikan undang-undang tersebut. Padahal itu sudah jelas dikatakan di undang-undang tersebut bahwasanya harus mensosialisasi atau mengedukasi masyarakatnya bagaimana dari pemerintah pusat, daerah sampai dengan pemerintah desa. iya sampai pemerintah desa bawah lah, dalam artian kan itu kan bagaimana caranya untuk menjadi PMI yang prosedural, terus jangan sampai nanti ada tadi ya bisa dikatakan ilegal lah. Sebenarnya bahasa ilegal ini tidak kurang tepat karena apa ya namanya orang ini kan yang tepatnya itu Non prosedural ya. unprocedural. Unprosedural. Unprocedural. Tapi memang Nah, kenyataannya sekarang gini, saya melihat karena kita sendiri kan dari Garda BMI, kebetulan kita juga banyak pengaduan-pengaduan yang masuk, khususnya masyarakat desa di seluruh Kabupaten Indramayu itu apakah bisa ketika untuk wilayah advokasi pendampingan secara hukum mengenai hak-hak PMI kita yang sedang bermasalah di luar negeri sana, apakah pihak desa itu membackup, artinya mengalokasikan misalkan anggarannya untuk advokasi, kegiatan advokasi masyarakatnya dari APBD menurut pandangan Bung Robert, kalau kita melihat dasarnya dari undang-undang tersebut? kalau untuk ini kan ngomongin pastinya kan ujungnya operasional ya. Betul, operasional ya. pendampingan sebenarnya memang tidak ada, karena memang tugasnya pemerintah desa ini untuk mensosialisasikan. Nah kalau misalkan untuk acara sosialisasi mungkin itu ada, tapi untuk tadi akomodasi maupun transportasi untuk pendampingan masyarakat desa setempat untuk dikeluarkan dari APBD itu tergantung kebijakan sama Individu pihak pemerintah desa itu sendiri. pemerintah desa sendiri. Kalau untuk daerah, menurut pandangan saudara? Kalau untuk daerah itu memang kan sudah ada tangan-tangannya ini ya, dalam artian tangan-tangannya Kemenaker, dalam artian di sini kan ada Disnaker. Betul. Nah itu memang sudah ada dananya, dan ketika misalkan dilibatkan untuk tadi mendanai untuk advokasi, saya kira tadi kembali lagi itu kebijakan daerah juga, karena uangnya itu kan memang tidak diperuntukkan untuk pendampingan itu sendiri, karena kalau untuk pendampingan kemungkinan bisa kolaborasi sih ya, antara LSM, serikat atau apa, itu bisa kerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat, kayak misalkan di Snaker tangan di sini atau PP 3 PMI lah. Nah, karena gini, itu kan berarti jelas, artinya ketika untuk daerah mungkin ada ya, karena mengacu dari dasar peraturan undang-undang tersebut. Ya kan? Nah, saya pernah juga kawan-kawan di Garda BMI itu menangani kasus. Nah, mengenai kasus tentang PMI prosedural. Dia itu, ya, unprocedural itu dia itu kabur dari rumah majikan. Artinya di sana itu dia itu terkatung-katung gitu. Nggak ada majikan yang bisa dikatakan tanggung jawab terhadap agensi yang istilahnya menyalurkan dia. Sehingga
dia itu di sana itu mendapatkan kecelakaan. Kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja. Nah, dia kontak pada pihak keluarga, kebetulan pihak keluarga itu tergolong keluarga tidak mampu. Kurang mampu ya. Ya. Akhirnya kita berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemerintah terkait merespon. Tapi apa yang terjadi itu dia itu datang, dia memberikan sembako apa dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan dari CPMI tersebut atau PMI tersebut, ya kan sebenarnya hanya tiket pulang. Nah, tiket pulang karena di sana itu dia itu tidak bisa melakukan aktivitas kerja karena dia kecelakaan. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu sampai swadaya di situ, sampai swadaya dari rekan-rekan sesama PMI yang ada di sana, sehingga dia itu istilahnya mendatangi KBRI dan diberikan pengganti paspor, apa namanya, SPLP. Iya, SPLP ya. Surat karena paspor dan dokumen-dokumennya kan ditahan oleh Malaysia dan dia itu pulang ke sini. Nah, ketika saya melihat hal tersebut ini, saya melihat kurang seimbang antara pemberdayaan dan wilayah advokasi. Kita melihat pemerintah itu lebih condong pada wilayah pemberdayaan purna. Tapi ya sudah ada di tanah air, diberikan konsep ekonomi kreatif atau apa dan sebagainya sehingga berdaya. Gitu. Nah, untuk PMI yang bermasalah, ini dilemparkan ke pusat lewat bantuan hukum Indonesia di BWNI itu. Nah, sedangkan istilahnya daerah kita adalah daerah kedua kantong buruh migran. Bagaimana menurut pandangan Bung Robert? Kalau melihat isi daripada penyerapan dari anggaran perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwasanya ini ngobrol masalah ini sebenarnya bukan wilayah saya sendiri ya. Dalam artian bukan kapasitas saya untuk berbicara terkait tadi masalah anggaran atau apa. Tapi saya melihat dengan di undang-undang itu bahwasanya ini memang harus tanggung jawab dari pihak pemerintah. Adapun seperti LSM, serikat maupun NGO atau organisasi masyarakat lainnya itu hanya membantu pemerintah supaya bisa bersinergi atau bisa memulangkan PMI yang bermasalah di sana gitu. Adapun masalah tiket itu kalau saya melihat itu ya ada sih sebenarnya jatah itu dari tiap maksudnya dari negara itu sendiri adalah dalam artian untuk memulangkan atau tapi kan memang ada kuotanya mungkin ya karena kan saya juga kurang paham ya kalau untuk wilayah itu karena saya bukan anggota DPR maupun apa ya legislatif lah. Nah jadi itu sebenarnya wewenangnya pihak pemerintah. Nah maka daripada itu kan mungkin dari pandangan-pandangan kita sebagai masyarakat lewat pandangan Bung Robert sebagai bisa dikatakan penggiat aktivis lah buruh migran, terus pandangan-pandangan kawan-kawan serikat yang lainnya, artinya pemerintah itu harus bisa menyerap dalam wilayah itu. Karena biar bagaimanapun kegiatan imigrasi itu sekarang semakin marak. Nah bisa dikatakan untuk Indramayu, kalau menurut pandangan saya, profesi yang sangat seksi itu harapan semua orang, yaitu menjadi buruh migran. Setelah lulus sekolah, mereka itu punya angan-angan pengen pergi ke Korea, benar nggak? Ke Taiwan. Karena kalau kita melihat dari sisi profit, artinya UMR di sini 2,4 juta, di sana sampai 20 juta, bayangkan. Dalam waktu track misalkan 3 tahun ke depan itu ada masa depan yang menggiurkan dan menjanjikan. Nah, disitulah peran pemerintah itu harus hadir jika mengenai permasalahan pekerja migran di Indonesia. Ya, jadi gini ya, saya pernah mendampingi mahasiswa dari UI untuk melakukan penelitian migrasi ya, rantai migrasi ke luar ini ke masyarakat maupun ke sponsor tadi. Jadi masyarakat kita kadang-kadang yang ya
apa ya, tadi sih mindsetnya itu ketika lahir seorang bayi perempuan dulu itu, ini berbicara dulu, itu dia akan digadang-gandangkan dalam artian Diberikan calon, harapan ya ini, mempunyai harapan ya ini adalah calon calon Arab lah. Itu waktu itu maraknya di Arab ya, Iya. ketika migrasi ke Arab. Nah, sekarang ke Taiwan. Iya. Itu masih sebagian orang itu masih ada yang Iya. tadi menggadang-gadang atau sambil menimang-nimang calon Taiwan. Itu sebenarnya persoalannya. Jadi apa ya, persoalan ini ya cukup menarik, unik juga. ya. Unik. Karena gini, ada sisi kalau kita melihat persoalan pekerja migran Indonesia ini hampir tidak selesai. Ini ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin dampak positifnya secara devisa ya, secara ekonomi. Dalam jangka waktu 3 tahun itu bisa menghasilkan membangun rumah, artinya bisa mengakuisisi semua daripada harapan-harapan keluarga. Ini dampak negatifnya, ini angka perceraian di Indramayu itu naik. Angka perceraian di Indramayu itu naik. Nah, banyak yang bisa dikatakan secara apa ya, sosial gitu. Banyak terjadi kasus-kasus. Iya. Dampak sosialnya itu semakin terasa. Ya, jadi kayak gini. Jadi lewat PMI ini, devisa di daerah ini itu naik oleh pekerja migran. Nah, sedangkan untuk pihak pemerintah sendiri kadang-kadang lalai dalam artian untuk perlindungan maupun pelindungannya untuk masyarakatnya. Dan saya kira ini apa ya? Ya sadar atau tidak sadar, masyarakat ini berdaya dengan cara tadi bermigrasi. Nah, kalau misalkan masyarakat Indramayu ini tidak banyak keluar negeri, otomatis untuk pertumbuhan ekonomi di Indramayu ini lamban. Ini bisa tertolong akibat dari devisa masuk yang ke Indramayu tadi melalui pengiriman dari luar negeri itu. Sehingga Indramayu kuat ya, meskipun pernah 2 tahun dihantam corona, tapi tetap kuat ya. Tetap kuat. Karena tadi sih yang pertama itu punya lumbung padi, yang kedua juga kita punya aset PMI yang besar di luar negeri. Ya itu. Jadi tadi ya harapan kita sih ya pihak pemerintah ini bagaimanapun itu tanggung jawabnya pemerintah. Karena ya kita sebagai masyarakat itu kan pemerintah, dan seharusnya pihak pemerintah itu bisa mensejahterakan masyarakat. Tadi sih sawah-sawah dibangun, misalkan gedung-gedung, akhirnya kan masyarakat ini kan hilang mata pencahariannya, hilang. Terus juga ya di Indramayu contohnya misalkan pabrik itu kan nggak ada ya. Nah, akhirnya kan banyak yang bermigrasi karena tadi sih persoalan ekonomi. Mencari kerjaan di Indramayu ini sulit, sangat sulit. Jadi bagaimana caranya? Ya saya untuk menafkahi keluarga kan kadang-kadang ya harus bermigrasi untuk mendapatkan ekonomi yang layak. Dan juga tidak bisa dipungkiri banyak dari PMI kita, khususnya Purna kita, itu banyak yang telah sukses setelah melakukan imigrasi. Itu sisi positifnya. Ya kan, artinya banyak yang berkembang, yang tadinya Purna PMI itu nggak punya modal, sekarang sudah berusaha pada sebagainya. Dan mungkin ada dampak negatifnya juga dari sisi sosial. Banyak yang berantakan di situ. Nah, itu kembali lagi kepada individu ya, individu. Artinya komitmen kita, ya kan, ketika tujuan kita berangkat ke luar negeri, itu tadi. Istilahnya harus dapat memegang amanah kepercayaan tersebut ya. Oke, kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah station di TV Migran Channel. Di malam minggu ini kita ngopi-ngopi sama Bung Robert ya. Ini salah satu pemerhati aktivis buruh migran dari SBMI di sini. Mantan SBMI ya, mantan SBMI.
Itu saya ketemu di Sekre DPP SPD tahun berapa itu Bung Robert? Lupa itu 2009-an ya. Waktu itu saya mengembangkan kerupuk gitu. Iya, itu sekitar tahun 2017. Oh, 17. Wah, ini sekarang 2022 udah 5 tahun. Ya, jadi saya waktu itu kan belum masuk di serikat Ya, ya. memang waktu itu saya masih menjadi bagian dari SBMI, dan sekarang saya sudah balik ke rumah dan sudah mempunyai keluarga. Kan kayak gitu, apalagi itu kan waktu memang, zamannya masih bujang ya. iya, Bujang. apalagi kan memang SBMI ini kan, ya ini kan serikat yang secara apa ya, kerjanya itu sosial kayak gitu. Sosial, betul. Sosial, dan memang kadang-kadang iuran sih Iya. sama anggota ketika misalkan menjemput PMI di PT atau di bandara, ya kita iuran Iya. untuk mengeluarkan bensin dan untuk pergi ke bandara tersebut untuk Karena menjemput. istilahnya di SBM itu sendiri kan, untuk serikat itu kan misinya kan misi kemanusiaan. Iya, Dan misi. juga banyak juga yang mengadu-mengadukan di bawah daripada ekonomi yang Iya, di bawah. karena tadi sih kembali lagi saya pernah keluar negeri dan pernah menjadi korban juga. Nah, akhirnya saya ada ketertarikan untuk masuk dalam Iya, itu ya. terketuk untuk ya menolong sesama pekerja migran Indonesia. Dalam artian saya ketika waktu itu memang saya mau minta tolong ke siapa gitu dan bingung, dan mungkin teman-teman yang ketika ada persoalan ini juga mengalami seperti itu. Kita harus bagaimana dan Dulu di mana, negara mana? mengadu ke siapa? Bung Robert? Waktu itu saya ke Taiwan. Taiwan. Punya pengalaman pahit juga ya sebagai Punya pekerja pengalaman migran. pahit juga. Pahit juga. Oh ya, untuk ini apabila misalkan kata-kata yang saya ucapkan dan memang tidak sepantasnya diucapkan sama saya, ini saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah atau dan tidak berkenan untuk teman-teman atau maupun pihak lainnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja ya. Ya, dan kita juga selaku penggiat media untuk TV Migran Channel ini, tujuan kita sebenarnya hanya ingin memberikan edukasi di situ. Jadi tidak ada unsur apapun, kita hanya memberikan sharing, edukasi, informasi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan semoga channel ini membantu dari kawan-kawan semua pekerja migran Indonesia sebagai media informasi serta edukasi dan juga media hiburan. Nah, kali ini saya mengucapkan terima kasih pada narasumber kita, Bung Robert, ya, mantan aktivis SBMI ya, di tahun 2017, teman lama saya pernah di sana juga di SBMI, sharing dengan Bung Robert, dan kali ini kita ketemu di Indramayu. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mengisi di TV Migran Channel. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja migran Indonesia.